Natasha Febrina Kataren dengan nomor NIM 0320210036. Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang bertugas untuk menyampaikan nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari menuju ke sel-sel tubuh manusia yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Saya akan membahas organ-organ pada sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu ada jantung, di mana jantung merupakan organ muskular yang bertumpu pada diafragma toraks dan berada di antara kedua pulmo. Dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut perikardium dan menempati mediastinum medium. Letak jantung sedemikian rupa sehingga puncaknya itu pada apex cordis, mengarah kepada caudo ventricle sinistra. 2/3 bagian jantung berada di sebelah kiri linea mediana jantung. Memiliki 4 ruang yang berada di bagian tengah rongga toraks. Jantung berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berbentuk seperti kerucut tumpu. Ujung atas yang lebar mengarah pada bahu kanan. Ujung bawah mengerucut mengarah ke panggul kiri. Pada orang dewasa, ukuran jantung berkisar 12 cm. Lebarnya itu bisa saja 8-9 cm dan tebalnya itu 6 cm. Pada pria, berat jantung adalah 280-340 gram. Dan pada wanita itu bisa saja 230-280 gram. Selanjutnya kita akan membahas lapisan jantung, di mana lapisan jantung ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perikardium, biasanya disebut lapisan dinding terluar jantung. Selanjutnya ada miokardium, lapisan tengah di dinding jantung. Selanjutnya endokardium, ini lapisan terdalam pada jantung kita. Selanjutnya kita akan membahas ruang-ruang jantung, di mana ruang-ruang jantung ini terdiri dari 4 ruang. Yang pertama yaitu anterium dextra, di mana anterium dextra ini terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau kristal terminalis. Yang pertama yaitu muara anterium kanan, terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, osteum antiventricular dextra. Yang kedua yaitu sisa fetal anterium kanan, fossa ovalis dan annulus ovalis. Yang kedua yaitu ventricle dextra, di mana ventricle dextra ini berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari itu yang pertama valvula tricuspidal, valvula pulmonalis. Yang ketiga yaitu anterium sinistra, di mana terdiri dari rongga utama dan auricula. Yang keempat yaitu ventricle sinistra, di mana berhubungan dengan anterium sinistra melalui osteomatrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta, terdiri dari valvula mitralis, valvula semilunaris aorta. Selanjutnya kita akan membahas peredaran darah, di mana darah yang rendah kandungan oksigennya dan tinggi akan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari sirkulasi sistemik dihantarkan melalui vena cava superior dan inferior menuju atrium kanan dextra. Masuk ke ventricle dextra lalu dihantarkan melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, dioksigenasi kembali.
Selanjutnya darah yang telah kaya akan oksigen ini akan masuk melalui vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra, lalu masuk ke ventricle sinistra untuk dihantarkan menuju ke sirkulasi sistemik melalui pembuluh aorta. Demikian seterusnya. Secara umum pembuluh darah yang ada di dalam tubuh dapat dibagi menjadi pembuluh darah yang membawa darah menjauhi jantung atau arteri dan menuju jantung atau disebut dengan vena. Peredaran darah jantung terbagi atas 3, yaitu arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara trunctus pulmonalis dan auricula memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventrikel kanan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. Yang ketiga yaitu aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung ini mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Selanjutnya kita akan membahas fisiologi jantung, di mana fungsi umum otot jantung yaitu sifat otomatis, di mana secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu mengikuti hukum gagal atau tuntas, di mana impuls dilepas mencapai ambang rangsangan otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi secara maksimal. Yang ketiga yaitu tidak dapat berkontraksi tetani. Yang keempat yaitu kekuatan kontraksinya itu dipengaruhi panjang awal otot. Seperti itulah dia. Selanjutnya kita akan membahas arteri, di mana arteri ini merupakan salah satu juga organ pada sistem kardiovaskular. Kita akan membahas arteri itu merupakan pembuluh yang bertugas membawa darah menjauhi jantung. Tujuannya adalah sistemik tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah menuju paru-paru untuk dibersihkan dan mengikat oksigen. Arteri terbesar yang ada dalam tubuh adalah aorta, yang keluar langsung dari ventrikel kiri jantung. Aorta yang keluar dari ventrikel kiri jantung sebagai aorta ascendens. Kemudian aorta ascendens mengalami percabangan yaitu arcus aorta sebelum melanjutkan diri sebagai aorta descendens. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam Santa Elizabeth.